Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, Jala Horasma Dihita Saluhutna. Selamat hari Selasa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa kembali sekalipun di udara, yaitu dalam renungan pagi pada hari ini, Selasa 21 Juni 2022, yang akan menghantar kita mengawali aktivitas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita awali semua aktivitas kita sepanjang satu hari ini dengan terlebih dahulu disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Gumogodo di halunguton rohaku Tuhani, sian akaparhal ditorang ni ari. Akaparhal ditorang ni ari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada berita yang pernah viral di tahun 2021, yaitu pernikahan antara seorang nenek-nenek yang berusia 61 tahun yang sudah mempunyai 17 orang cucu dengan seorang pria super berondongnya yang berusia 24 tahun. Wow, keren. Sang nenek yang bernama Grand Cheryl menikah dengan Karen McCain pada bulan September 2021 di Amerika Serikat, tepatnya di tepi sungai Tennessee. Dari video yang langsung saya tonton, memang sang nenek masih sangat lincah. Dia berjoget dengan suaminya, bahkan lebih lincah dari seorang remaja pada umumnya. Kita bisa lihat di TikTok pribadi mereka atas nama King Kuran. Saya hanya mau mengajak kita melihat fenomena sang nenek, si Cheryl. Usia tidak menutup dirinya untuk tetap berpengharapan menikah lagi. Jangan melihat fenomena ini secara sepihak. Setiap kita patut meniru sang nenek dalam hal tidak larut dalam kelemahan atau keterbatasan. Karena itu dalam segala hal, terlebih-lebih di dalam keterbatasan dan kelemahan yang kita hadapi, jangan pernah pengharapan hilang dari dalam kehidupan kita. Nas firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Menarik sekali bahwa pengharapan yang demikian diperbandingkan dengan pengawal yang mengharapkan pagi, bahkan sampai 2 kali. Artinya pengharapan kepada Tuhan itu sangat pasti, bahkan lebih pasti ketimbang dengan seorang pengawal yang mengharapkan pagi yang benar-benar punya kepastian 100%. Bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
Bahkan ketika dokter memvonis umur kita tinggal beberapa jam lagi, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan bahwa panjang umur Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat berkarya, Immanuel, Allah beserta kita. Kita berdoa. Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu saat ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah pengharapan yang sejati di dalam Kristus senantiasa menjadi pondasi hidup kami. Amin.